Pada hari dan tempat yang sama digelar pula sidang lanjutan kasus Revaldo melawan Fahmi. Tak banyak perkembangan baru pada sidang kali ini karena tak ada satupun saksi yang hadir memenuhi panggilan hakim. Termasuk Lenia, saksi kunci atas peristiwa baku hantam antara Fahmi dan Revaldo. Lenia disebut-sebut menjadi penyulut keributan antara Revaldo dan Fahmi. Sebagai teman, Revaldo ingin membantu Lenia yang sedang bertengkar dengan Fahmi. Sementara sebagai kekasih Lenia, Fahmi tak suka ada orang luar yang ikut campur tangan. Terhitung Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda di pagi hari ini, tentunya di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan jangan sampai Anda ketinggalan pemirsa kuis SMS Gospot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Dunia penerbangan Indonesia kembali berduka. Ratusan korban tewas dalam kecelakaan pesawat milik Mandala Airlines yang jatuh di Medan. Cintami Atmanagara dan Revaldo akan semakin lama berurusan dengan pengadilan karena persidangan untuk kasus mereka sama-sama ditunda. Dicari wanita yang mirip Nirina Zubir dan Luna Maya. Anwar Fuadi menyerahkan ijazah pemberian sebuah universitas ilegal ke Dirjen Dikti. Indro Warkop akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah. Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, jatuhnya pesawat Mandala Airlines di Medan tentunya menyesakan hati kita semua. Bumi Pertiwi tampaknya kembali menangis karena bencana datang silih berganti. Dan pemirsa, setelah kita menyaksikan berita mengenai tragedi naas di Medan tersebut, kita juga dapat menyaksikan perkembangan dari kasus antara Cintami Atmanegara melawan Rita Sugiarto dan juga Revaldo melawan Fahmi. Namun sebelumnya pemirsa, kita mulai dulu dengan berita pertama mengenai tragedi di Medan. Inilah Gospot. Terduga ini dan ternyata korbannya pun banyak sekali ya, termasuk Bapak Gubernur katanya. Jadi gue turut sangat prihatin banget ya dengan kejadian itu ya, karena itu benar-benar bencana nasional ya menurut saya, karena banyak juga yang menjadi korban ya. Nomor satu sih moga-moga jenazahnya bisa teridentifikasi karena bagi keluarga penting. Pulang pergi naik pesawat jika hendak melakukan show di luar kota sudah menjadi keseharian para penyanyi ini. Setelah kecelakaan pesawat kemarin, adakah kekhawatiran pada diri kalian? Minggu ini aja kami akan banyak acara di Sumatera dan terus terang pasti ininya kita akan tujuan kota pertama adalah Medan, dari situ kita nyebar balik ke Medan, tapi ke kota lain pun di Jawa kita sampai akhir bulan ini masih ada berapa acara dan itu merupakan jadi gemeter gitu. Saya sebagai orang yang sering banget naik pesawat, saya juga ngeliat udah kadang-kadang ngelihat bentuknya juga udah agak serem pesawat-pesawat sekarang ya, karena harus di up to date lagi kayaknya. Kasus antara Cintami Atmanagara dan mantan karyawan studio senam miliknya Rita Sugiarto jadi pengecualian. Meski Rita tak sanggup mengganti kerugian atas uang senilai 100 juta yang digelapkannya. Toh Rita mau mengaku terus terang telah melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran dari member studio senam milik Cintami Atmanagara itu. Cuma mengakui perbuatan saja tentu tak cukup bagi Tami. Tami sudah mempidanakan Rita dan kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang ketiga atas kasus Cintami dan Rita. Penundaannya itu kami minta karena sampai sidang kedua ya yang tanpa kami itu Mbak Rita belum menerima surat dakwaan, juga belum menerima satu bundel lengkap berita acara pemeriksaan. Sehingga dengan tanpa ada dakwaan dan berita acara pemeriksaan, bagaimana Mbak Rita atau kami dapat melakukan pembelaan secara benar dan patut.
Pada 2 sidang sebelumnya, Rita memilih untuk tak didampingi pengacara. Saat itu Rita terkesan pasrah untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya. Kini di samping Rita berdiri pengacara tenar Minola Sebayang. Langkah Rita ini tentu akan menjadi pertimbangan Cintami sebagai pelapor. Ibaratnya jika lawan menyiapkan jurus baru, Cintami juga harus mencari jurus yang lebih ampuh. Herannya kenapa Rita tak sejak awal menggunakan pengacara. Setelah sidang kedua, saya berpikir dengan keluarga akhirnya saya memilih Bang Minola jadi pengacara saya. Itu hak seseorang untuk memakai pengacara ya, siapapun juga boleh aja kan. Paling juga jadi agak terkatung-katung, jadi lama selesainya masalah ini. Setelah didampingi pengacara, Rita tentu sanggup mencari celah yang bisa digunakannya untuk bebas dari dakwaan atau setidaknya mendapat keringanan hukuman. Rita itu kan sudah mengakui mengambil uang sekian jumlahnya, buktinya juga udah ada tanda tangan dan sebagainya. Sebetulnya sih sudah terbukti ya, tetapi kan kembali lagi kepada hak dari seseorang. Mungkin pengacaranya menawarkan untuk mendampingi dia atau bagaimana, saya kurang tahu. Ya apapun juga saya harus hadapi. Ibu Taminya, Ibu Minati pernah menjanjikan setiap 3 bulan sekali naik. Emang itu tidak tertulis tapi lisan. Bukan saya aja yang dijanjiin tapi semua karyawannya yang di situ dijanjiin. Saya pernah menanyakan tapi dia bilang studio lagi sepi. Itu pun harus diminta gajinya. Adalah sangat tidak adil kalau karena kesalahan sistem dan kesalahan-kesalahan akibat pembayaran upah yang mungkin tidak memadai, sehingga menimbulkan niat atau kesempatan bagi karyawan untuk melakukan kejahatan. Ketika kejahatan itu dilakukan, nggak adil kalau semuanya harus ditimpakan kesalahannya hanya kepada seorang Rita Sugiarto. Jadi sama-sama harusnya melakukan introspeksi diri. Apakah Minola Sebayang ingin mengatakan Rita memang pantas menggelapkan uang Cintami karena sudah diperlakukan tidak pantas? Tidak dibenarkan, tapi minimal itu kan jadi alasan pemaaf atau meringankan. Tetapi saya yakin bahwa kebenaran adalah kebenaran dan hukum harus ditegakkan. Saya serahkan aja kepada pengadilan ini apa yang terbaik untuk Rita gitu. Pada hari dan tempat yang sama digelar pula sidang lanjutan kasus Revaldo melawan Fahmi. Tak banyak perkembangan baru pada sidang kali ini karena tak ada satupun saksi yang hadir memenuhi panggilan hakim. Termasuk Lenia, saksi kunci atas peristiwa baku hantam antara Fahmi dan Revaldo. Lenia disebut-sebut menjadi penyulut keributan antara Revaldo dan Fahmi. Sebagai teman, Revaldo ingin membantu Lenia yang sedang bertengkar dengan Fahmi. Sementara sebagai kekasih Lenia, Fahmi tak suka ada orang luar yang ikut campur tangan. Terhitung sudah 3 kali dipanggil dan 3 kali pula Lenia tak hadir ke dalam sidang. Ya harus hadir, nih upaya terakhir panggilan paksa. Kasihan juga sih dia harus dipanggil sama pihak kepolisian, tapi emang kalau misalnya dia harus dipaksa terus atau enggak dibujuk sama kepolisian, ya mungkin harus seperti itu kali. Sebagai teman karib Lenia, apakah Revaldo tak membujuknya agar bersaksi di depan sidang pengadilan? Apalagi kesaksian Lenia disebut-sebut akan meringankan Revaldo. Gue juga udah bantu gitu, gue udah jaksa penuntut umum nanya ke gue gimana gitu. Gue juga bilang seadanya, ya pernah ketemu sekali, terus kalau minta untuk datang, iya, terus ngobrol-ngobrol lagi gimananya sempet gitu. Tapi ya gue sendiri nggak bisa maksa dia gitu, kalau misalnya dia nggak mau datang ya nggak datang gitu. Pemirsa, hidup itu memang penuh dengan suka duka, kebahagiaan, namun penuh juga dengan masalah. Namun apakah dengan demikian kita harus menjadi takut untuk hidup? Pemirsa, pastinya Anda setuju jika saya mengatakan bahwa Nirina Zubir itu adalah orang yang lucu, kocak, dan bocor. Sedangkan Luna Maya adalah sosok wanita yang cantik dan seksi. Nah, dengar-dengar nih pemirsa, sedang dibuat sebuah ajang untuk mencari yang mirip dengan Nirina dan Luna. Wah, kayaknya pasti susah sekali ya mencari yang sebocor Nirina ataupun yang secantik Luna Maya. Namun, buat apa juga sih dicari yang mirip mereka? Tapi jika Anda merasa mirip dengan salah satu di antara mereka, Anda harus memperhatikan berita yang satu ini. Baiklah pemirsa, marilah kita temukan jawabannya tentunya hanya di Gospot.
Rumah produksi Cinemark kini disibukkan dengan audisi untuk mencari wanita-wanita yang mirip Luna Maya dan Nirina Zubir dan juga Revaldo. Apakah Cinemark sedang menyelenggarakan kontes mirip artis? Bukan. Ternyata rumah produksi besar itu sedang menyiapkan versi sinetron dari film layar lebar 30 Hari Mencari Cinta. Mereka sedang mencari kembaran Luna Maya dan Nirina Zubir untuk membintangi sinetron tersebut. Yakin sih pasti ada, karena sebenarnya karakter Gwen